Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Warta Jemaat GKI Ngurah, Minggu 30 Agustus 2020. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Penatua Seta Dahana beserta segenap tim yang melayani ibadah online minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat dan Komisi Anak GKI Ngurah menghimbau kepada segenap orang tua anak-anak untuk tetap semangat dan mendukung dan membantu agar anak-anak dapat mengikuti ibadah online anak setiap minggu. Diberitahukan mulai tanggal 6 September 2020 GKI Ngurah akan melaksanakan ibadah di gereja. Jemaat yang mengikuti ibadah diwajibkan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku seperti memakai masker, mencuci tangan sebelum masuk ruang ibadah, dan duduk di tempat yang telah disediakan. Persembahan seperti biasa bisa dimasukkan di tempat kotak surat yang disediakan di depan, dan persembahan bulanan bisa dituliskan nama, dimasukkan di amplop. Terima kasih Bapak Ibu. Ini warta jemaat minggu ini. Dan Bapak Ibu, mari saat teduh sebentar. Dan Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita mulai ibadah ini dengan menyanyikan pujian. Maaf. Ulang ya. Warta. Mulai ke langsung. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita mulai ibadah ini dengan menyanyikan nyanyian jemaat NKB 3. Putranya
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengakui dan percaya bahwa ibadah kita pada pagi hari ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan beserta dengan saudara dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, manusia adalah makhluk yang terbatas dalam segala sesuatu. Ia tidaklah sempurna dan ia tidak maha mengetahui. Manusia bisa saja salah untuk mengetahui intensi dan pemikiran manusia lainnya. Oleh karena itu, ketika kita diminta untuk melakukan hal yang lebih, untuk memahami apa yang dipikirkan oleh Allah, mampukah kita melakukannya? NKB 14, jadilah Tuhan kehendak-Mu. Mari kita mengakui segala kesalahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, ini kami adalah manusia yang penuh dengan kesalahan dan keterbatasan. Di dalam kehidupan kami sehari-hari, melalui kata dan perbuatan maupun pikiran kami, mungkin kami telah melakukan kesalahan besar di hadapan Tuhan. Entah itu kami sadari atau tidak. Kami melihat Tuhan, bahwa sesungguhnya kami ini tidak layak untuk bisa melihat dan menenggadah kepada Engkau. Kami ini sungguh bercelah. Dan kami memohon pengampunan dosa yang berasal daripada Tuhan. Tuhan, sungguh kami memohon maaf, kami memohon ampun. Jamahlah kami kembali ya Tuhan, tahirkanlah kami kembali, sucikanlah kami. Biarlah kami yang penuh dengan kecacatan dan kekurangan ini bisa meraih Engkau, bisa meraih cinta-Mu yang sungguh luar biasa dan begitu hebat dan panas. Tuhan, ampuni kami, ampuni keluarga kami, ampuni orang tua kami, ampuni anak kami, ampuni saudara-saudara kami. Kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin.
Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Tuhan telah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Marilah kita dengar berita pengampunan dosa dari Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. NKB 128, ku berserah kepada Allah. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita memohon pimpinan dan bantuan dari Tuhan. Mari kita datang kepadanya. Tuhan,
Sungguh kami berserah kepada Engkau. Di tengah keadaan apapun, di tengah badai dan laut yang menderu, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa Engkau memegang tangan kami. Engkau menuntun kami. Engkau menopang kami. Sehingga kami tidak jatuh, tersesat dan kehilangan arah. Tuhan, pagi hari ini kami datang memohon sekali lagi firman Tuhan. Firman Tuhan ini kami berdoa agar terus menjadi penopang kami, penunjuk arah di dalam kehidupan. Kami memohon Tuhan, agar Engkau membukakan mata, hati dan telinga kami, supaya firman-Mu ini dengan kuat bisa melekat dan kami ingat dengan jelas. Supaya kami mampu menjalankan hidup kami sesuai dengan arahan dan firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami sekarang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasalnya yang ke-21 ayat Injil Matius pasalnya yang ke-16 ayat 21 hingga 28. Injil Matius pasalnya yang ke-16 ayat 21 hingga 28. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah lalu memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pernahkah Bapak, Ibu atau saudara-saudari menebak dengan tepat apa yang menjadi pemikiran sesama atau teman-teman atau orang-orang di sekitar Bapak Ibu sekalian? Misalnya ya, dengan melihat ekspresi muka dari teman-teman kita atau dari sesama kita, kita bisa menebak atau menerka apa yang sedang mereka pikirkan. Kita bisa memahami apa yang sedang mereka pikirkan di dalam pikiran mereka. Mungkin Bapak dan Ibu serta saudara-saudari pernah mengalami hal yang demikian. Secara langsung bisa tahu, oh iya, aku udah tahu maksudmu.
Tanpa kamu berbicara, aku sudah tahu apa yang menjadi isi pikiran. Biasanya orang-orang seperti ini memiliki sebuah hubungan yang sangat erat atau memiliki tingkat komunikasi yang sungguh luar biasa, sehingga ia mampu bisa mengerti atau memahami satu sama lain tanpa harus berbicara. Tapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, maka pertanyaannya adalah bagaimana seandainya kalau kita diminta untuk menerka atau memahami apa yang dipikirkan oleh Allah. Allah yang tidak bisa kita lihat secara langsung, Allah yang tidak bisa kita sentuh, Allah yang tidak bisa kita dengar. Bagaimana cara kita untuk memahami, menebak atau menerka apa yang menjadi jalan pikiran atau kehendak Allah? Dan tema kita hari ini sungguh menarik, karena kita akan membahas hal tersebut. Bagaimana manusia yang berusaha untuk memahami apa yang dipikirkan oleh Allah. Memahami manusia selain saja sudah sulit, bisa saja salah. Apalagi sekarang disuruh untuk memahami apa yang dipikirkan oleh Allah. Rasanya sulit, bahkan mungkin tidak mungkin. Lalu mengapa kita orang Kristen itu juga dituntut perlu untuk memahami apa yang dipikirkan oleh Allah? Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya tindakan manusia untuk memahami apa yang dipikirkan Allah merupakan proses perjalanan iman kita untuk semakin mengenal dan meneladani Allah. Namun hal ini Bapak Ibu terkadang sulit untuk dilakukan. Karena manusia itu pada dasarnya adalah makhluk yang sangat terbatas. Dan seringkali keinginan daging manusia itu menghalangi dirinya untuk semakin dekat dengan apa yang diinginkan atau dikehendaki oleh Allah. Hal ini penting juga Bapak Ibu untuk dipahami secara kita bersama-sama. Karena kita sebagai umat Tuhan seringkali itu berusaha memaksakan apa yang menjadi keinginan kita, lalu menolak apa yang menjadi kebenaran dan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, saya ajak sekarang kita semua untuk membuka Alkitab kita dari 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 26. 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 26 ini bercerita bagaimana pemikiran Raja Saul yang melawan pemikiran Allah. Perintah Tuhan kepada Raja Saul, Raja Israel pada saat itu sangat jelas. Di ayat yang ketiga, Allah itu memerintahkan kepada Raja Saul agar menyerang orang Amalek dan menghancurkan segala apa yang menjadi milik mereka. Peperangan ini adalah peperangan Allah. Dan ini adalah hukuman bagi orang Amalek atas segala kejahatan mereka. Tetapi Raja Saul melihat dan memiliki pemikiran yang lain. Memang Raja Saul kemudian maju berperang dan mengalahkan orang-orang Amalek. Tetapi ia tidak menghancurkan apa yang dimiliki orang Amalek dengan sempurna. Raja Saul merasa bahwa sayang kalau segala hal yang dimiliki oleh orang Amalek ini dihancurkan. Raja Saul kemudian menawan raja mereka yang bernama Agag dan mengambil harta yang paling berharga serta ternak-ternak orang Amalek yang terbaik. Itu dirampas untuk kepunyaan diri. Lalu ketika Nabi Samuel datang dan bertanya kepada Raja Saul begitu, mengapa ia mendengar dan melihat begitu banyak ternak milik orang Amalek di dalam kepunyaan Raja Saul? Raja Saul kemudian berkelit bahwa ia telah melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Saya mengikuti perintah Tuhan kok. Saya mengalahkan raja orang Amalek. Saya mengalahkan bangsa Amalek dan menghancurkan mereka. Tetapi kemudian Raja Saul berkata bahwa
Iya, memang betul aku tidak menghancurkan segalanya. Karena siapa tahu ternak-ternak ini bisa dipakai untuk kurban persembahan bagi Tuhan. Padahal Tuhan sama sekali tidak menginginkan kurban persembahan milik orang Amalek. Dan Samuel pun dengan tegas mengatakan bahwa Raja Saul pada saat itu telah melawan apa yang menjadi pikiran Allah. Tindakannya itu, pemikirannya jelas-jelas bertentangan dengan Allah. Raja Saul tidak menyadari bahwa peperangan ini bukanlah peperangannya sendiri, tetapi peperangan yang Tuhan pimpin. Raja Saul hanyalah alat yang dipakai oleh Allah dalam melaksanakan kehendaknya. Dan ketika Raja Saul melawan, maka di situ terjadi perpecahan antara Raja Saul dengan Tuhan. Raja Saul gagal dalam memahami apa yang dipikirkan dan dikehendaki oleh Allah. Nah, Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita mungkin kita melakukan atau mengalami hal yang sama. Tuhan menginginkan kita untuk melakukan sesuatu yang baik, tetapi kita melawan perintah Tuhan karena merasa bahwa yang aku lakukan kayaknya lebih baik deh. Yang aku lakukan ini gak akan sama dengan perintah Tuhan, tetapi nanti endingnya bakal lebih bagus. Dan pasti Tuhan akan lebih senang. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu, ini adalah sebuah keberdosaan. Karena di saat itu kita tidak lagi mengandalkan Allah. Kita tidak lagi mendengarkan apa yang menjadi perkataannya. Tetapi kita mendengarkan dan mengandalkan apa yang menjadi diri kita. Mendengarkan apa yang menjadi isi hati dan pemikiran kita yang sesungguhnya sangat terbatas dan sungguh tidak sempurna. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memahami apa yang dipikirkan oleh Allah, kita lihat memang bukanlah perkara yang mudah. Dalam bacaan kita, dalam Matius ayat pasal yang ke-16, kita bisa melihat bagaimana seorang Petrus, Bapak Ibu. Petrus yang adalah murid Tuhan. Murid Tuhan yang mungkin bisa dikatakan sangat dekat dengan Yesus, yang setiap hari hidup bersama dengan Yesus, yang setiap hari mendengarkan firman apa yang dikatakan oleh Yesus, pun gagal dan salah dalam memahami apa yang menjadi pemikiran Allah. Dalam ayat yang ke-21 kita bisa mulai melihat bagaimana Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan. Lalu kemudian ia akan ditangkap oleh para imam kepala, para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Lalu kemudian ia akan dibunuh dan bangkit pada hari yang ketiga. Di sini Yesus hendak mengatakan bahwa saatnya itu sudah semakin dekat, bahwa ia harus melaksanakan tugas utamanya dalam dunia, yaitu mati di kayu salib demi keselamatan manusia. Yesus mengetahui bahwa tidak ada jalan lain. Keselamatan manusia hanya bisa diberikan lewat kematian Yesus di kayu salib. Dan semuanya itu merupakan bagian dari karya keselamatan Allah. Tetapi Petrus memiliki pemikiran yang lain. Ketika Yesus selesai mengatakan hal tersebut, Petrus segera menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal tersebut. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Di sini Petrus mengalami sebuah kemarahan dalam dirinya. Karena bagi Petrus, Yesus adalah sosok yang sangat spesial. Baginya Yesus adalah Mesias. Tetapi Mesias yang dibayangkan oleh Petrus adalah sosok yang akan membawa bangsa Israel keluar dari penjajahan bangsa-bangsa asing. Mesias yang membawa kemenangan dalam perang dan membawa kemuliaan bagi bangsa Israel. Dan jika seandainya itu terjadi, Petrus sebagai murid dan orang yang sangat dekat dengan Yesus
pastinya juga akan mendapatkan kehormatan dan kemuliaan. Maka ketika Petrus mendengar bahwa nanti Yesus akan menderita lalu mati, Petrus menjadi marah. Karena apa yang dikatakan oleh Yesus itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi pemikirannya. Sekali lagi Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat adanya sebuah pertentangan antara pemikiran manusia, yaitu pemikiran Petrus, dengan pemikiran Allah, yaitu pemikiran Yesus. Yesus mengetahui bahwa pikiran Petrus itu dikuasai dengan ambisi dan nafsunya sendiri. Oleh karena itu, Yesus kemudian menghardik keras Petrus dan berkata, "Enyahlah engkau iblis. Engkau adalah batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Di sini Yesus menegur Petrus bahwa sesungguhnya Petrus tidak tahu apa yang sedang ia katakan kepada Petrus. Petrus tidak berusaha untuk memahami apa yang menjadi maksud Allah. Tidak berusaha memahami apa yang menjadi pemikiran Allah. Tetapi dia hanya fokus bagaimana mewujudkan apa yang terjadi dalam pikiran. Oleh karena itu Yesus menyebut Petrus sebagai batu sandungan. Pemikirannya menjadi penghalang dalam mewujudkan rencana Allah dalam diri Yesus. Teguran Yesus ini kepada Petrus bertujuan agar hendaknya kita sebagai manusia belajar untuk memahami apa yang menjadi pemikiran Allah. Ketika seseorang berusaha untuk menyelami pikiran Allah, ia itu tidak lagi memikirkan apa yang menjadi kepentingan diri sendiri, Bapak. Tidak memikirkan apa yang menjadi kepentingan kelompok atau orang-orang yang terdekat. Tetapi bagaimana lebih banyak merenungkan apa yang menjadi kepentingan bersama sesama manusia dan juga kehendak Allah. Itu yang harus diutamakan ketika kita mau berpikir dan menyelami apa yang menjadi pemikiran Allah. Jemaat yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus menginginkan agar kita memahami apa yang dipikirkan oleh Allah. Tetapi sekali lagi saya mengatakan bahwa hal ini sesungguhnya tidaklah mudah. Karena sifat-sifat lahiriah, kedagingan manusia itu melekat dengan kuat. Tetapi Yesus mengajar kita bahwa ada 3 hal yang sebenarnya bisa kita lakukan sebagai dasar untuk memaknai pemikiran atau memahami pemikiran dan kehendak Allah. Yang pertama, hendaklah kita menyangkal diri, Bapak Ibu. Ketika kita mau menyangkal diri, kita mau mengesampingkan ego kita, mengesampingkan apa yang menjadi kepentingan pribadi kita, dan mulai berpikir kira-kira apa ya yang Tuhan inginkan, kira-kira apa ya yang Tuhan pikirkan, apa yang bisa kita lakukan sehingga menyenangkan hati Tuhan dan membawa kesejahteraan bagi orang-orang di sekitar saya. Itu menyangkal diri. Singkirkan ego dari kepentingan diri sendiri. Lalu yang kedua adalah memikul salib. Dan ketika seseorang memikul salib, maka ia harus siap untuk menderita. Memahami pemikiran Allah itu harus siap untuk menderita. Karena mengandung resiko harus kehilangan sebuah atau semua kenyamanan yang sudah dibangun. Karena ketika kita melakukan apa yang dipikirkan oleh Allah, mungkin kita akan mengalami hal-hal yang gak enak. Mungkin orang akan mencela, mungkin orang akan menghardik, mungkin orang akan mencibir, atau mungkin orang-orang akan tidak menyukai kita kembali. Mungkin kita akan kehilangan hal-hal yang selama ini kita sayangi atau kita cintai. Tetapi inilah memikul salib. Memikul salib demi untuk memahami pemikiran Allah. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah mengikut Yesus. Mengikut Yesus di sini artinya rela untuk meneladani apa yang diperintahkan Yesus dalam hidup kita.
Yesus tuh menginginkan kepada kita bukan hanya sekedar mendengar, tidak sekedar membaca, tidak sekedar mengetahui, tetapi juga harus bisa mampu melakukan apa yang diperintahkan agar sesuai dengan kehendak dan perintah Allah. Itulah ketika kita bisa disebut sebagai pengikut Yesus, mau mengikut Yesus. Mengikut Yesus itu adalah sebuah tindakan yang konkret dan nyata dan harus bisa ditunjukkan dan diperlihatkan kepada semua orang. Dan ketika kita belajar Bapak Ibu dan saudara-saudari untuk menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus, maka sesungguhnya ini menjadi langkah awal kita sebagai murid Tuhan untuk menunjukkan bahwa kita menempatkan Tuhan sebagai sosok utama di dalam kehidupan kita. Di masa kini Bapak Ibu, ketiga hal tersebut yaitu menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus menjadi sebuah hal yang cukup langka. Karena banyaknya godaan di dunia yang membuat manusia justru menjauh dari Allah. Banyak orang yang tidak mau kehilangan keuntungan atau hartanya atau hal-hal yang ia cintai. Banyak orang tidak mau menderita. Banyak pula yang tidak mau mengikut Tuhan atau Yesus dengan sepenuh hati. Dan sebagai murid Tuhan Bapak Ibu, kita sekarang ini diingatkan untuk hendaknya melakukan ketiga hal tersebut agar kehendak dan pemikiran Allah bisa nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dan pastinya kehendak dan pemikiran Allah itu sungguh luar biasa dan baik untuk diri kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, usaha untuk memahami pemikiran Allah ini sekali lagi bukanlah perkara yang gampang. Dan tidak ada jalan pintas Bapak Ibu. Gak bisa tiba-tiba begitu ya. Oh, saya tahu apa yang menjadi pikiran Allah. Oh, saya tahu apa yang menjadi kehendak Allah. Tidak bisa tiba-tiba. Kita harus mencarinya dengan membiasakan diri. Membiasakan diri apa Bapak Ibu? Kita membiasakan diri untuk membaca Alkitab. Membiasakan diri untuk membaca dan mendengarkan renungan. Bersaat teduh setiap harinya. Atau juga dengan berdiskusi dengan rekan-rekan seiman. Kita bersyukur dalam GKI Gurah ini setiap harinya Senin sampai Sabtu orang-orang dipanggil untuk membawakan renungan pagi. Ini merupakan salah satu cara bagi kita untuk mengenal, untuk memahami, untuk mengerti apa yang menjadi pikiran Tuhan. Kita diajak untuk bersaat teduh. Kita bersyukur bahwa setiap hari Sabtu ada live streaming KPR di mana kita diajak untuk bersekutu bersama. Untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Untuk men-sharingkan apa yang menjadi pergumulan. Men-sharingkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur setiap minggunya walaupun tidak bisa datang beribadah ke gereja. Kita masih bisa menonton video ibadah online. Kita mendengarkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Dan hal ini Bapak Ibu, ketika semuanya dilakukan dengan rajin dan teliti, maka disitulah akan dimulai sebuah perubahan-perubahan yang baik di dalam hidup kita. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang terbaik yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Di sini Bapak Ibu, ketika kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan, kita bisa kemudian menguji diri kita juga. Menguji apa yang menjadi pemahaman kita tentang Allah. Benar enggak kira-kira Tuhan menginginkan ini? Benar enggak ini yang Tuhan pikirkan? Terus dipikirkan kembali, terus direnungkan kembali. Sehingga ketika kita bisa mencapai suatu titik di mana apa yang kita uji tersebut tidak didominasi oleh kepentingan diri kita, bukan kepentingan hati kita, tetapi justru didominasi dengan kepentingan Allah dan sama manusia,
maka disitulah kita sudah bisa mulai memahami dan mengerti apa yang menjadi pemikiran Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada akhirnya saya mengajak kita semua untuk membangun sebuah hubungan yang intim dan kuat bersama dengan Allah. Karena itulah tugas panggilan kita untuk memahami apa yang menjadi pemikiran Allah. Dan jadikanlah itu sebagai sebuah kebiasaan setiap harinya dilakukan. Jangan lupakan Dia. Dalam keadaan apapun, baik senang maupun susah, di saat duka maupun di saat tawa. Justru di masa pandemi ini Bapak Ibu, kita bisa memanfaatkan situasi ini untuk semakin dekat kepada Allah. Kita diberikan banyak waktu untuk terus membaca Alkitab, merenungkan firman Allah, menghayati apa yang menjadi perintahnya. Kita dituntut Bapak Ibu untuk terus bergantung kepada Allah. Jangan mengandalkan kehidupan manusia. Ketika kita terus mempelajari firman-Nya, Tuhan akan menunjukkan jalan. Tuhan akan menunjukkan jalan keluar di atas segala permasalahan dan hidup kita. Tuhan akan menguatkan, Tuhan akan membarui, Tuhan akan menopang kita. Di saat kita bimbang, di saat kita gundah, carilah Tuhan dan Tuhan akan datang. Tuhan akan menghampiri, Tuhan tidak pernah pergi. Pahamilah apa yang menjadi kehendaknya, pahamilah apa yang menjadi pemikirannya, bacalah dan renungkanlah apa yang menjadi perkataannya, dan lakukan apa yang menjadi perintahnya. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Jemaat GKI Gura, kami panggil untuk bangkit berdiri, dan bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilahkan dulu kembali. Jemaat Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan, ajar kami untuk terus mampu memahami apa yang menjadi pikiran. Walaupun sulit, walaupun kami adalah manusia yang terbatas, tetapi izinkanlah kami setidaknya untuk bisa menerka apa yang sedikit menjadi kehendak Tuhan, sehingga membawa kebaikan tidak hanya untuk kami, tetapi juga untuk sesama kami. Tuhan, kami pada pagi hari ini ingin berdoa untuk jemaat kami. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Mun. Kami berdoa untuk Pak Hari. Kami berdoa untuk Om Makian dan lain-lain Tuhan, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan, tolonglah jemaat-Mu ini di dalam masa mereka mengalami kesakitan, mereka mengalami lemah tubuh. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau mengizinkan hal-hal ini terjadi kepada mereka, Tuhan mempunyai rencana yang indah juga untuk menyembuhkan dan memulihkan mereka. Kami percaya bahwa Allah kami adalah Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang selalu menyertai dan melindungi
setiap orang yang percaya dan memohon kepadamu. Tuhan, kami ingin berdoa untuk setiap orang yang menjaga mereka. Berikanlah kekuatan, berikanlah sebuah hati yang riang gembira, berikanlah kesabaran dan ketabahan. Karena kami percaya Tuhan Allah juga mampu memberikan kekuatan kepada mereka ini. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gerejamu GKI Gurah. Kami berdoa untuk segenap majelis jemaat. Kami berdoa untuk Pendeta Emeritus Budi Bunarto. Kami berdoa untuk Pendeta Konsulen Pak Gideon. Terima kasih Tuhan atas orang-orang yang telah Engkau pakai untuk menjalankan rencanamu yang indah di dalam gerejamu ini. Biarlah mereka ini terus Engkau kuatkan. Engkau pakai mereka sebagai alatmu di dalam menyebarkan kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur kehadiran aktivis-aktivis, baik itu song leader, pemusik maupun tim multimedia yang bekerja dengan keras setiap minggunya untuk memastikan dan agar kegiatan peribadahan terus bisa berjalan dengan baik. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk segenap program rencana kami di masa pandemi ini. Tuhan, tolong kami. Kami berdoa agar kiranya bulan September ini kami bisa beribadah kembali di gerejamu yang kudus. Kami rindu untuk bisa datang beribadah di rumah Tuhan. Dan kami berdoa agar Tuhan mengizinkan semuanya itu bisa terjadi. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk segala hal Tuhan yang terjadi dalam gerejamu ini. Tuhan nyatakan, Tuhan kuduskan, Tuhan jadikan segala sesuatunya menjadi hal yang baik. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk para calon penatua yang telah terpilih dan nanti akan diteguhkan sebagai penatua. Biarlah Engkau bangkitkan semangat mereka untuk terus melayani di dalam gerejamu yang telah Engkau kuduskan ini. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa negara kami. Di masa pandemi ini Tuhan, banyak orang mengalami kesulitan, banyak orang mengalami kekurangan, banyak orang mengalami kepahitan di dalam hidupnya. Tetapi Tuhan, kami memohon agar Tuhan mau meringankan beban mereka. Tuhan mau menolong mereka sehingga mereka pun bisa pulih, tersenyum kembali dan menemukan cara-cara yang terbaik untuk bisa bangkit bersama dengan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk para dokter dan suster serta para relawan dan orang-orang yang bekerja dengan keras di seluruh dunia untuk melawan pandemi ini. Kami berdoa agar pandemi ini segera berakhir Tuhan di bumi Indonesia dan juga di dunia, supaya kami bisa menjalankan apa yang menjadi kegiatan kami dengan normal sehari-harinya. Tuhan, inilah kami mau menyerahkan Tuhan seluruh hidup kami, seluruh pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa.
Bapak Ibu Jemaat GKI Gurah, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Marilah kita haturkan syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan. Dengarlah sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita yang terambil dari Imamat 19 ayat yang kelima. Demikian, apabila kamu mempersembahkan kurban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Seperti yang diwartakan dari awal bahwa persembahan dari Bapak Ibu semua dapat dimasukkan di kotak surat yang telah disediakan di halaman gereja. Untuk itu, untuk mengiringi persembahan, marilah kita pujikan dari NKB 197 bait yang pertama. Besarlah untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Mari kita naikkan doa persembahan. Tuhan adalah Bapa kami yang di surga. Sampai saat ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan yang datangnya dari Engkau. Kalau dibanding dengan apa yang kami terima, ini pun tidak sebanding dengan apa yang kami persembahkan. Namun kami selalu bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kami, baik kesehatan, rezeki, maupun apapun yang kami terima dari hari ke hari. Tuhan, doa ini juga kami aturkan, dan persembahan ini pun boleh dikelola oleh hamba-Mu dan boleh menjadikan berkat bagi gereja-Mu di tempat ini. Dan segala persembahan ini pun boleh menjadi berkat dan menjadi saksi bahwa kami selalu setia kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami selalu naikkan doa ini. Haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, kita menyanyikan lagu pengutusan kita dari NKB 210, Ku Utus Kau. Tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Ku utus Kau mengabdi bagiku, ku utus Kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat bergeluh, menanggung
Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Allah Kini dan selamanya. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya. Amin.